Di umur 6 tahun ini dia kembali ke pangkuan, Nabi SAW kembali ke pangkuan ibunya Aminah, tepatnya beberapa bulan setelah kembali, Aminah mengajak Nabi SAW mengunjungi paman-pamannya Aminah di Madinah. Ya, Nabi SAW umur 6 tahun sudah ke Madinah, gitu kan. Tinggal beberapa hari pada saat pulang menuju ke Mekah, tepatnya di wilayah namanya Rabwah. Rabwah sekarang masih ada wilayah itu tentunya. Mungkin kalau tidak salah sekitar 80 sampai 100 km lah dari kota Mekah, kalau saya tidak salah tentunya, ya. Itu Aminah sakit keras dan meninggal di tempat itu dan dikubur di situ. Lalu Nabi SAW dibawa pulang ke Mekah oleh pembantunya Aminah dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini memelihara Nabi SAW dari umur 6 tahun sampai 8 tahun, 2 tahun. Di sini Nabi SAW belajar banyak sekali dari Abdul Muttalib, belajar kepemimpinan, karena Abdul Muttalib ini pemimpin pada saat itu. Nabi SAW selalu di mana kakeknya, di situ dia. Terutama di majlis di Darun Nadwah. Setiap kali duduk selalu dilihat bagaimana dipecahin masalah. Dan Abdul Muttalib ini memiliki sebuah tempat duduk yang tidak boleh ada orang duduk situ, termasuk anak-anaknya. Paman-paman Nabi SAW semua tidak boleh duduk. Tapi Nabi SAW setiap hari kalau datang lebih dulu dari kakeknya, dia duduk di kursi situ. Umur 8 tahun. Setiap kali paman-pamannya usir, dia suruh pindahin karena dianggap anak kecil. Nabi SAW mengeluh sama kakeknya, ini paman-paman saya larang saya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, jangan larang anak ini, biarkan dia duduk di sini. Yang lain tidak boleh kecuali dia. Maka kata ahli sejarah, Nabi SAW belajar banyak sekali hal, diantaranya bagaimana dia menjadi tokoh masyarakat. Baru 6 sampai 8 tahun ya. Di umur 8 tahun meninggallah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Kemudian diambil alih dan dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib memelihara Nabi SAW dari umur 8 tahun sampai Nabi SAW mandiri. Sebenarnya tinggal serumah dengan Abu Talib sampai menikah, sampai umur 25 tahun. Tapi Nabi SAW waktu itu mulai 8 tahun, karena Abu Talib ini pamannya orang miskin, maka beliau pun akhirnya niat ingin membantu. Abu Talib seringkali dititipkan amanah gembalaan domba oleh masyarakat Mekah, maka Nabi SAW pun mengambil alih dan memelihara domba-domba itu, datang ke padang pasir, digembalakan. Dan ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi, memang semua nabi-nabi dengan hikmah Allah memang dibuat atau di awal-awal umur mereka sebelum dinobatkan jadi nabi mengembala domba. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali menjadi pengembala domba sebelum masa penobatan. Sebagian ulama tentu membahas masalah domba ini karena domba-domba ini hewan-hewan yang lembut, kalau mereka makan mereka tidak rebutan, artinya mereka mengelompok di padang pasir, dan pada saat lagi nunggu gembala, orang pengembala ini bisa bertafakur, melihat langit luas, menunggu berjam-jam. Jadi itu juga ada diantara hikmahnya. Nabi SAW ini mengembala teman-teman sekalian dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun mengembala domba ya. Ini umur di mana Nabi SAW pada saat itu mengembala atau menjaga gembalaan ini. Tentu di atas umur 21 tahun baginda Nabi SAW sudah mulai terjun ke bisnis, sudah mulai terjun bisnis, meninggalkan gembala domba, kemudian mulai berusaha. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membeli beberapa produk di pasar Ukaz, pasar khasnya orang Mekah ya. Kalau yang saya pernah kumpulkan informasi, kalau tidak salah memang lokasinya di pasar Seng dulu itu, tapi sekarang pasar Seng juga sudah dihancurin ya. Dan teman-teman yang belum pernah ke sana belum tahu, tapi yang sudah berangkat dulu tahu. Di situ sudah terkenal pasar dari dulu, tapi sekarang sudah diratakan jadi jalanan dan bangunan. Nabi SAW mulai di umur 21 tahun berdagang, dan di hari pertama beliau berdagang, beliau mengambil barang-barang kemudian beliau menjualnya. Ada satu orang yang datang membeli dagangan Nabi SAW, membeli dagangan Nabi SAW. Orang ini dari luar Mekah. Dia datang, ini umur Nabi sudah 21 tahun ya, sudah tinggalin gembalaan, sekarang mulai masuk bisnis. Pada saat Nabi SAW transaksi sama orang ini mengatakan, ini saya bayar cash ya Muhammad, saya titipin barangnya, setelah tawaf saya akan ambil. Orang ini umroh gitu kan. Tentu dengan cara umroh pada saat itu ya, mereka sambil menyembah berhala dan seterusnya.
Ini syariat Nabi Ibrahim yang masih tertinggal. Ternyata orang ini setelah selesai umrah, dia pulang ke kampungnya, dia lupa kalau dia sudah transaksi dengan seorang masyarakat Mekah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pulang ke kampungnya, 3 hari kemudian baru diingat sama dia. Diingat dia transaksi. Kalau tidak salah bahkan kampungnya orang ini 3 hari dari Mekah. Jadi 3 hari pergi, dia setelah 3 hari perjalanan tiba di kampungnya, 3 hari kemudian baru ingat, sudah 6 hari. 3 hari lagi kembali ke Mekah, 9 hari. Begitu tiba di Mekah, dia buru-buru ke pasar Ukaz, dia kaget melihat Nabi SAW dalam kondisi yang sama, menjaga barangnya, tidak bergerak di situ terus. Waktu itu belum ada penyumbatan jadi Nabi ya, belum ada syariat, belum ada apa-apa. Lalu orang itu bertanya, "Hai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya terhadap kamu di barang ini?" Dia bilang, "Iya, karena anda mengatakan suruh tunggu." Gara-gara itu keluar julukan Muhammad Al-Amin, orang yang paling bisa terpercaya. Ternyata subhanallah, kejadian ini membuat satu Mekah tersebar, bahkan banyak di wilayah-wilayah sekitar Jazirah terkenal ada orang di Mekah yang bisa dipercaya namanya Muhammad. Akhirnya orang-orang Mekah pada datang mengamanahkan titipan-titipannya, dan semenjak itu Nabi SAW menjadi pedagang yang sangat sukses. Salah satu strategi dagang Nabi SAW adalah setiap orang titipin macam-macam, jadi sekian banyak orang menitip, termasuk yang menitip sama beliau adalah Khadijah, seorang pedagang, seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Dan Nabi SAW punya strategi dagang. Dagangnya adalah beliau mengambil uang-uang titipan orang di Mekah, lalu ditransaksikan, beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah? Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali, semuanya mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Syam, baru mereka beli barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, baru transaksi. Jadi cuma 1 kali transaksi saja. Nabi SAW tidak. Uang itu semua dijadikan barang dari Mekah, dibeli semua barang-barang Mekah, dibawa ke negeri Syam. Barang-barang ini dijual di negeri Syam. Laku, dibelikan barang di negeri Syam, dibawa ke Mekah. Jadi double untungnya. Karena ini teman-teman sekalian, Nabi SAW menjadi pada saat itu salah satu orang terkayanya Mekah. Dan ini sekaligus membantah statement para orientalis mengatakan Muhammad, kita tentu mengatakan SAW, menikah dengan janda kaya karena dia miskin. Ini salah sekali. Karena Nabi SAW di fase dari 21 tahun sampai 25 tahun menikah dengan Khadijah itu sudah menjadi pengusaha yang sukses. Makanya beliau pada saat menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta. 1 unta ratusan juta jumlahnya, harganya. Anggap kita hitung 100 juta saja, kalau 20 berarti 2 miliar. Ada antum sini melamar 2 miliar? Paling perangkat sholat. Jangan tersinggung. Jadi Nabi SAW melamar Khadijah dengan 20 ekor unta. Ini dusta orang kalau mengatakan Nabi SAW orang miskin. Dari mana? Pengusaha sukses, gitu kan? Dan waktu itu umurnya masih 25 tahun.